warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Miss Revi di Teach and Share, dimana saya bakalan berbagi mengenai hal-hal yang udah saya ajarkan di kelas. Because it works in my class, I hope it works in your class. Nah, insya Allah hari ini kita bakalan ngebahas dua tenses yang mereka kadang-kadang saling berkaitan, kadang-kadang mereka ketemu, tapi sebenarnya mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Yaitu kita bakalan ngebahas mengenai present perfect tense dan past tense. Oke, kita lihat dulu sebelumnya bahwa grammar has meaning. Setiap bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu disesuaikan dengan konteksnya. Jadi mereka mempunyai meaning yang berbeda. So, very important for you to know, apakah kalimat ini mau saya bilang untuk kejadian yang sekarang, masa lalu, atau masa yang akan datang. Jadi apa sih perbedaan antara kedua tenses yang tadi? Kita lihat, kalau misalnya kita ngomongin simple past, ini berarti kita ngomongin sesuatu yang atau kejadian yang terjadi di masa lalu dan dia udah over, done, finish. Ini artinya udah kelar hal tersebut. Nah, kalau kita ngomongin present perfect, dia menyatakan kejadian mulainya itu di masa lalu, tapi dia masih terjadi sampai sekarang, masih berhubungan sampai hari ini. So, we use present perfect there. Nah, kita lihat yuk dua contoh kalimat ini. Yang pertama adalah Sarah lived in Boston 5 years ago, and the second one, Sarah has lived in Boston for 5 years. Nah, kalau misalnya ini udah jelas, yang pertama itu adalah simple past, yang kedua adalah bentuk present perfect. Nah, kalau misalnya ini ya, kalian belum tahu, misalnya meaningnya itu nggak tahu, kalian bisa lihat clue yang dikasih di setiap kalimatnya. Yang nomor pertama, itu clue-nya adalah ago di sini. Ada kata-kata ago, yang lalu. Dan untuk clue yang kedua, ada penggunaan kata-kata for, atau selama. Jadi itu juga adverb of time yang dipakai untuk present perfect. Nah, kalau dari segi artinya sendiri, yang pertama, Sarah live in Boston 5 years ago, itu artinya Sarah udah tinggal di Boston itu 5 tahun yang lalu. Dia tinggal di sana 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang tuh mungkin dia udah pindah ke kota lain. Sedangkan kalau yang nomor 2, si Sarah ini tinggal di Boston dari 5 tahun yang lalu, dan sekarang dia juga masih di Boston. Ini yang Miss bilang, mulainya itu di masa lampau, tapi masih berhubungan sama masa sekarang. Disinilah kita pakai yang present perfect. Nah, kita lihat mengenai adverb of time. Jadi perbedaan dua kalimat ini bisa dilihat dari adverb of time-nya sendiri atau keterangan waktunya sendiri. Yang pertama, kalau kita ngomongin present perfect, biasanya kita pakai kata-kata seperti recently atau lately yang artinya akhir-akhir ini, since yang artinya sejak. Jadi kalau misalnya Miss bilang since, itu sejak kapan? Tahun berapa sih? Since 2010, since 2016. Tentu tahun yang kalian berikan itu harus bentuknya yang udah lampau, karena mulainya itu di masa lalu. Nah, atau kalian kalau misalnya lihat bisnis sekarang, mereka sering pakai itu since 2000, berarti bisnisnya udah dimulai sejak tahun 2000. Nah, kemudian ada for, itu artinya selama. Jadi bukan yang arti untuk ya, tapi ini kalau dari segi present perfect, ini artinya selama. Jadi kita ngomongin mengenai durasinya. Jadi kalau kalian mau bilang 2 jam, berarti for 2 hours durasinya. Oke, nah sekarang kita lihat ke so far, itu artinya sejauh ini, atau kalian bisa pakai seperti this week, this month, this year, and etc. Nah, ini adalah beberapa adverb of time yang kalian bisa pakai di present perfect. Nah, kita lihat sekarang kawannya dari simple past itu juga punya adverb of time-nya sendiri, yaitu yesterday, yang artinya kemarin, atau kalian bisa pakai last
last Saturday, last week, last month, last year, and etc. yang artinya lalu. Atau kalian bisa pakai ago. Ago ini sama artinya dengan last, cuman beda posisinya aja. Kalau last itu berada di posisinya awal, tapi kalau ago berada di akhir. Jadi misalnya Miss mau bilang minggu lalu, Miss bisa bilang last week, atau Miss bisa bilang a week ago, last month, or a month ago. Jadi itu artinya sama, yang lalu. Nah kemudian kalian bisa pakai kayak when I was, ketika saya, di dulunya itu gimana. Dan satu lagi kita juga bisa pakai in, preposition in untuk menyatakan tahun. In 1990, in 2019, in 2006, in 2006 for example. Jadi pilih tahun-tahun yang udah lampau. Ini mengenai adverb of time dari kedua tenses ini. Nah, kalau dari segi bentuk kalimatnya sendiri, kalau misalnya past tense itu punya kata bantunya did, dan dia itu pakai verb yang kedua. Nah ini kalian bisa lihat bagaimana pembuatan, kayak kue aja ya pembuatan. Bagaimana cara membuat kalimat positif, negatif, and interrogatif dari past tense. Dan kalian lihat di sini ada yang disebut bare verb. Bare verb ini artinya kata kerja yang tidak ditambahkan apapun, apakah s atau is atau ed itu tidak ditulis di kata kerjanya. Jadi memang dia kata kerja paling dasar. Nah kalau misalnya kita lihat dari present perfect, dia itu punya kata bantunya itu adalah has atau have, dan dia pakai bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Nah ini balik lagi, kalau has itu berarti untuk she, he, it. Kalau have untuk I, you, we, they. Oke, nah ini adalah bentuk kalimat positif, negative, and also interrogative. Dan untuk ketiga bentuk kalimat di present perfect, mereka semua pakai verb ketiga beserta kata bantunya. Nah, gimana kira-kira? Udah nampak nggak perbedaan antara kedua tenses ini? Kalau belum, kita langsung lihat ke conclusionnya. Yang pertama, berarti kalau present perfect tadi itu menyatakan kejadian yang belum selesai atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Kalau di past tense kejadiannya itu udah kelar. Contohnya, I have known Julie for 10 years, berarti dia udah kenal si Julie selama 10 tahun dan mungkin ke depan dia masih kenal sama Julie. Sedangkan I knew Julie for 10 years, saya kenal sama Julie untuk 10 tahun. Mungkin sekarang si Julie-nya udah pindah, si Julie-nya udah lost contact, jadi kamu udah gak tahu lagi mengenai kondisinya si Julie. Jadi kamu pakai yang past simple. Nah, perbedaan yang kedua adalah kalau misalnya kita ngomongin present perfect, berarti itu seperti life experience seseorang, pengalaman hidup seseorang. Misalnya dia udah melakukan sesuatu di masa yang lalu dan dia masih mungkin melakukan hal tersebut di masa yang akan datang. Misalnya, my brother has been to Mexico 3 times. Abang saya udah ke Meksiko 3 kali. Nah, bisa jadi tahun depan dia pergi lagi gitu ya. Tapi mungkin karena lagi pandemi nggak mungkin dulu ya. Nah itu maksudnya, bisa jadi dia pergi lagi karena abangnya juga masih hidup gitu. Nah tapi kalau misalnya Miss bilang pakai past simple, bisa jadi kejadian itu udah selesai di masa lalu dan tidak mungkin terjadi lagi. For example, my great grandmother went to Mexico 3 times. Nenek buyut saya, Masya Allah nenek buyut udah tua kali. Nah, nenek buyut saya main ke Meksiko atau pergi ke Meksiko 3 kali selama hidup beliau. Dan sekarang misalnya beliau udah meninggal dunia. Jadi udah selesai perjalanan beliau ke Meksiko itu gitu ya. So that's what we use past simple. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya yaitu kejadian yang udah
terjadi di masa yang lalu, tapi dia efeknya itu masih terasa sampai sekarang. Sedangkan past simple kejadiannya memang udah kelar di masa yang lalu dan tidak ada hubungan lagi dengan masa sekarang. Contohnya, I've lost my keys. Saya kehilangan kunci saya gitu. Jadi istilahnya semalam hilang kuncinya, sampai sekarang kalau Miss pakai present perfect berarti kuncinya tuh masih hilang gitu. Jadi apa nggak bisa hidupin kereta atau nggak bisa masuk ke rumah dan sebagainya, itu hasilnya. Sedangkan kita ngomongin past simple, misalnya Miss bilang I lost my keys yesterday, saya kehilangan kunci saya kemarin. Nah, pada saat kamu ngomong, itu berarti kunci kamu mungkin udah dapat atau kamu udah pakai kunci serap dan sebagainya. Jadi kejadian hilangnya itu udah kelar di masa yang lalu dan tidak ada hubungan lagi dengan sekarang. Dan yang terakhir, conclusionnya adalah kalau present perfect simple itu kita pakai keterangan waktu yang belum selesai. Misalnya this week, this month, today, itu bisa kita pakai di present perfect. Sedangkan di past simple itu kejadiannya memang udah kelar, last week, last month, atau yesterday. Jadi udah selesai. Example-nya, I've seen John this week. Saya udah melihat dalam minggu ini tuh saya ada ketemu sama si John, atau saya ada melihat si John. Nah, apakah nanti hari Senin, Sabtu, atau Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Pokoknya dia ketemu si John dalam minggu ini. Sedangkan kalau misalnya Miss bilang I saw John last week, berarti fix minggu yang lalu dia lihat, dan hari ini tuh dia nggak lihat lagi si Johnnya. Oke? Nah, gimana kira-kira? Inilah dia perbedaan antara present perfect simple dan past simple.